Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin panada isi ayam pedas. Ini tuh beneran enak banget, perpaduan dough roti yang manis dicampur dengan isian ayam yang pedas itu cocok banget ya. Ini cocok juga untuk ide jualan maupun isian snack box. Tuh isiannya full banget dan ini beneran enak banget rasanya. Penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama di sini aku mau aktifkan raginya dulu. Aku pakai 1 sendok teh ragi instan, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 80 sampai 100 ml air hangat. Kemudian ini diaduk rata, biarkan 10 menit atau sampai berbuih ya. Selanjutnya siapkan wadah dengan ukuran besar, kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, lalu 1 butir telur. Kemudian di sini aku pakai setengah saset santan instan yang ukuran 65 ml, aku pakai setengah saset ya teman-teman. Kemudian tambahkan air yang tadi sudah kita larutkan dengan ragi dan juga gula. Ini langsung aja masukkan semuanya, kemudian aduk rata sampai tercampur. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 30 gram margarin. Mohon maaf ya teman-teman, itu tangan anakku mau ikutan bikin kue katanya. Nah selanjutnya aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aku uleni menggunakan tangan aja ya teman-teman. Uleni sampai kalis, kalau teman-teman mau pakai mixer juga tidak apa-apa. Nah kalau sudah kalis seperti ini, kemudian adonan mau aku bulatkan. Lalu diamkan sekitar 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa bagian atasnya ditutup. Selanjutnya aku mau bikin isiannya. Di sini aku pakai 250 gram filet dada ayam yang sudah aku rebus dan aku suwir. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini aku pakai cabai merah keriting, cabai rawit merah, kemiri, bawang merah dan juga bawang putih. Lalu ini mau aku blender sampai halus. Kemudian kalau sudah halus, ini langsung aja bumbunya mau aku tumis sampai matang ya teman-teman. Kalau teman-teman ada daun jeruk itu boleh ditambahkan ya. Nah kalau bumbunya sudah matang seperti ini, langsung aja mau aku tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata kembali. Kalau sudah tercampur rata, kemudian aku masukkan ayam suwirnya ya teman-teman. Ini langsung masukkan aja semuanya, lalu aduk rata sampai benar-benar tercampur dengan bumbunya. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan daun bawang sebanyak 2 batang yang sudah diiris. Nah kalau sudah kering seperti ini sudah cukup dan sisihkan ya. Nah di sini untuk doughnya sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian kempeskan adonan, lalu bulatkan. Nah selanjutnya ini mau aku pindahkan ke meja kerja ya. Lalu bagi adonan menjadi 17 bagian, kalau ditimbang sekitar 30 gram ya teman-teman. Nah kalau adonannya sudah ditimbang, selanjutnya ambil 1 adonan, lalu bulatkan ke bagian bawah seperti ini. Kemudian rounding supaya permukaannya mulus ya. Lakukan hal yang sama sampai adonan selesai. Kalau semua adonan sudah dironding, kemudian aku mau diamkan selama 5 menit aja. Jangan lupa ditutup menggunakan lap bersih ya. Kalau sudah didiamkan selama 5 menit, kemudian ambil 1 adonan, lalu gilas memanjang membentuk oval seperti ini. Aku gilas menggunakan rolling pin ya teman-teman. Kemudian kalau sudah tipis, isi dengan ayam suwir sebanyak 1 sendok makan. Lalu lipat ke bagian atas seperti ini. Ini jangan langsung dipilin bagian atasnya ya teman-teman. Jadi bentuk saja terlebih dahulu seperti ini. Kemudian sisihkan, baru nanti dipilin ya. Nah lakukan lagi hal yang sama, ambil 1 adonan. Kalau teman-teman mau bagian
tengahnya lebih tebal, ini bisa digilasnya itu bagian ujung-ujungnya aja ya. Jadi biarkan bagian tengahnya itu sedikit tebal. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini, ambil satu adonan kemudian pipihkan bagian pinggirnya seperti ini ya, supaya memudahkan pada saat dipilin. Nah, kalau sudah dipipihkan kemudian pinggirannya aku pilin seperti ini. Saran dari aku, ini jangan semua dipilin dulu ya, jadi pilin secukupnya aja untuk langsung digoreng, baru nanti dipilin lagi seperti itu supaya hasil pilinannya pada saat digoreng itu tetap cakep ya. Nah, ini dia panadanya udah aku bentuk semua. Selanjutnya ini mau langsung aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Ini langsung aja aku mau goreng. Gorengnya harus sering dibolak-balik ya teman-teman supaya matang merata dan panadanya itu benar-benar set. Nah, lanjut digoreng sampai kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini langsung aja mau aku angkat dan tiriskan. Tuh, ini panadanya montok-montok dan gembul-gembul banget ya. Setelah dingin pun ini nggak akan kempes sama sekali ya teman-teman. Nah, setelah gorengan pertama ini aku goreng sampai matang. Selanjutnya aku mau goreng sisa panadanya lagi. Aku mau goreng setengah matang aja untuk aku simpan di freezer. Jadi ini aku mau bikin frozen food ya teman-teman, saat mau dicemil itu tinggal goreng aja. Untuk frozen food ini gorengnya cukup sampai panada mengembang, cukup sampai panadanya set, kemudian langsung diangkat ya. Ini tidak perlu sampai kecoklatan, jadi cukup berwarna putih seperti ini aja, asalkan panadanya sudah mengembang itu sudah cukup ya. Nah, ini dia hasilnya, panadanya udah mateng, yang mateng dan yang untuk frozen food ya teman-teman. Ini beneran deh, nggak kempes sama sekali walaupun udah dingin dan montok-montok banget hasilnya. Walaupun pakai dog 30 itu cukup besar ya teman-teman. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin lumpia isi sayur. Nah, ini tuh salah satu request dari subscriberku ya. Nah, ini tuh rasanya enak, irit banget. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Nah, untuk bumbu halusnya di sini aku pakai cabai rawit, cabai keriting, bawang merah dan juga bawang putih. Ini dihaluskan ya. Kemudian ini ditumis sampai matang dan sampai tidak bau mentah cabenya ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka pedas, ini cabenya bisa di skip. Nah, kemudian bumbunya ini mau aku pinggirkan dulu, lalu aku tambahkan 1 butir telur. Kemudian telurnya diorak-arik sampai matang ya. Nah, kalau telurnya sudah matang, ini langsung dicampurkan dengan bumbunya, ditumis. Lanjut di sini aku siapkan 3 buah wortel. Aku beli 2000 ya, teman-teman. Ini wortelnya sudah diparut. Kemudian masukkan 70 ml air supaya wortelnya ini matang. Jadi aku tambahkan air ya, teman-teman. Ini masak sampai wortelnya matang. Nah, karena ini menurutku telurnya kurang karena nggak kelihatan telurnya sedikit banget ya teman-teman. Jadi aku tambahkan lagi 1 butir telur. Jadi untuk penggunaan isiannya ini menggunakan 2 butir telur ya. Teman-teman bisa ditambahkan di awal ya. Kemudian ini ditumis sampai telurnya matang. Nah, kalau telur dan wortelnya sudah matang, kemudian ini mau aku tambahkan toge. Untuk togenya di sini aku nggak timbang ya teman-teman, tapi ini aku beli 3000. Nah, untuk togenya kali ini aku beli agak kurang bagus ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini togenya sudah dicuci bersih ya. Kemudian campurkan, lalu aduk sampai tercampur rata.
Lalu untuk bumbunya di sini aku tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Kemudian tambahkan juga 2 batang daun bawang yang sebelumnya sudah diiris tipis. Dimasukkan semuanya lalu diaduk sampai tercampur rata. Ini jangan lupa dites rasa ya teman-teman, kalau kurang manis atau kurang asin bisa ditambahkan lagi bumbunya. Kemudian ini dimasak sampai matang dan sampai kadar airnya menyusut ya. Nah, ini sudah matang lalu sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan 2 lembar kulit lumpia. Aku pakai 2 lembar supaya tidak bocor ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh isian kulit lumpianya. Kemudian lipat membentuk risoles seperti ini. Nah, untuk bagian ujungnya di sini mau aku lem menggunakan campuran tepung terigu dan air supaya pada saat digoreng ini tidak lepas ya. Nah, ini lakukan hal yang sama sampai adonan selesai. Untuk satu resep ini menjadi 17 pieces ya teman-teman. Kalau teman-teman mau banyak bisa dikurangi isiannya jadi lebih sedikit ya. Karena ini aku isiannya itu agak banyak, jadi cuma jadi 17 pieces saja. Nah, ini dia hasilnya. Ini bisa juga dijadikan untuk frozen food ya teman-teman. Kemudian ini mau langsung aku goreng di dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan api sedang ya teman-teman. Usahakan ini menggunakan minyak baru ya supaya hasilnya bagus. Nah, ini goreng sampai kecoklatan. Kebetulan ini salah satu lumpianya ada yang bocor ya teman-teman, jadi agak sedikit menjadi kotor minyaknya seperti ini. Nah, ini kalau sudah kecoklatan seperti ini langsung aja ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya lumpia isi sayur pedas. Ini enak banget, rasanya juga pedas. Buat pecinta pedas ini cocok banget ya. Tuh kelihatan bagian kulitnya itu garing banget. Ini mau aku cobain ya teman-teman. Bismillah. Ini mantep banget ya teman-teman. Pokoknya ini wajib banget dicoba. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin sosis Solo. Kali ini aku bikin lumayan banyak. Ini aku bikin untuk 200 porsi ya. Dan ini untuk pesanan snack box. Dikemas seperti ini aja udah cantik banget ya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk isiannya di sini aku sudah siapkan 2,5 kilo filet dada ayam. Ini sudah aku potong-potong, kemudian aku cuci bersih. Lalu ini mau aku rebus. Ini airnya memang belum matang ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Ini langsung direbus aja sampai matang. Kalau sudah matang, kemudian matikan api, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan ayamnya hingga dingin ya. Nah, ini ayamnya sudah dingin ya teman-teman. Kemudian ini ayamnya mau aku haluskan menggunakan blender bumbu seperti ini. Teman-teman kalau mau disuir manual menggunakan tangan juga nggak apa-apa, atau bisa menggunakan chopper. Tapi aku kurang suka untuk teksturnya kalau menggunakan chopper ya. Jadi aku blender seperti ini aja. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, kalau udah semuanya di blender, sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, 2 lembar daun salam dan batang serai ya. Kemudian bawang dan kemirinya aku haluskan, lalu tumis bumbu halus sampai matang dan juga harum. Kemudian tambahkan daun salam dan juga batang serai, aduk rata. Kalau bumbunya sudah matang, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian tambahkan juga 3 saset lada bubuk.
Lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Nah, ini dites rasa ya teman-teman. Kalau dirasa kurang manis atau kurang asin, teman-teman bisa tambahkan lagi. Kemudian masak bumbu sampai benar-benar matang. Kalau bumbunya sudah matang seperti ini, kemudian tambahkan 500 ml santan. Aku pakai santan instan ukuran 65 ml 3 saset. Lalu ditambahkan air sampai 500 ml ya. Nah, kalau santannya sudah mendidih kayak gini, ini sudah matang, langsung aja aku mau masukkan ayam suwirnya. Aku masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Tujuannya supaya bumbunya benar-benar tercampur merata dan meresap ke ayamnya ya, teman-teman. Kalau ayamnya sudah dimasukkan semua, lanjut dimasak sampai airnya menyusut ya dan sedikit kering. Kalau sudah seperti ini sudah cukup, kemudian sisihkan. Lanjut aku mau bikin adonan untuk kulit risolnya. Aku menggunakan 1 kilo tepung terigu, kemudian tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka. Jadi untuk isian yang tadi aku buat, total penggunaan tepung terigu untuk kulit risol, aku menggunakan 2 kilo 250 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam, aduk rata dulu. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan air sebanyak 2400 ml. Aku masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit ya. Dan ini aku aduk menggunakan mixer supaya cepat ya teman-teman. Nah, ini masukkan airnya secara bertahap, campur rata dulu sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau sudah tercampur rata dan sudah tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian tambahkan 8 sendok makan minyak goreng. Lalu masukkan 4 butir telur, kemudian ini aku mixer lagi dengan speed yang paling rendah, cukup sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan sisa airnya ya. Kalau udah tercampur rata, matikan mixer. Kemudian ini mau aku lanjut aduk menggunakan sendok sayur seperti ini. Nah, ini konsistensi adonannya sudah cukup ya teman-teman. Kemudian cetak kulit risol di teflon yang sebelumnya sudah dipanaskan. Aku menggunakan teflon ukuran 22 cm. Tuh, hasil kulitnya itu cakep banget walaupun ditumpuk-tumpuk sebanyak ini tidak akan lengket ataupun sobek ya. Lakukan hal yang sama sampai adonan kulit risol habis. Nah, ini dia hasil kulit risolnya. Ini walaupun ditumpuk-tumpuk tidak akan lengket ya. Kemudian aku mau bentuk sosis solonya. Ambil 1 lembar kulit risol, untuk bagian yang mulus itu berada di bagian dalam ya teman-teman. Kemudian taruh isian secukupnya, lalu lipat seperti biasa ya teman-teman, seperti melipat risol pada umumnya. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya, total yang dihasilkan jadi 210 pieces ya. Kalau teman-teman mau disimpan seperti ini dan mau dibekukan, tiap tumpukan itu aku sarankan dilapisi menggunakan plastik supaya tidak menempel satu sama lain. Nah, kemudian aku mau goreng sekitar 60 pieces dulu. Aku siapkan 2 butir telur untuk celupannya, kemudian tambahkan 2 sendok makan air. Tujuan menggunakan air supaya tekstur celupan telurnya ini tidak terlalu kental ya teman-teman. Teman-teman juga bisa tambahkan kaldu ayam bubuk atau garam, tapi ini aku tidak tambahkan garam ya. Kocok sampai tekstur telurnya agak encer ya. Kemudian panaskan minyak.
Lalu celupkan sosis solo ke dalam kocokan telur dan goreng. Goreng sosis solo menggunakan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan ya teman-teman, dengan menggunakan api sedang. Kemudian goreng sampai kecoklatan. Ini tidak perlu goreng sampai terlalu kering ya. Nah, kalau sosis solonya sudah agak kecoklatan seperti ini langsung aja diangkat, kemudian ditiriskan. Nah, di dalam minyaknya ada telurnya seperti ini disaring aja ya teman-teman, kemudian lanjut digoreng. Nah, ini hasilnya sosis solo yang udah digoreng. Ini beneran enak banget dan selalu jadi favorit ya. Untuk pengemasannya di sini aku pakai plastik OPP ukuran 8 kali 23 cm. Kemudian plastiknya aku gunting dan bagi menjadi 4 bagian. Kemudian tata 1 buah cabai rawit lalu dilipat seperti ini aja. Nah, ini bagian plastiknya yang tidak ada lemnya ya teman-teman. Jadi aku pakai solasi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Ambil 1 lembar plastik lagi. Nah, untuk bagian yang ada lemnya ini tidak perlu dikasih solasi ya, jadi tinggal dibuka aja plastik lemnya seperti ini. Kemudian tata 1 buah cabai rawit dan tata juga sosis solonya seperti ini. Jadi ini dilipat kemudian tinggal tempel seperti ini aja. Teman-teman juga bisa menambahkan stiker thank you supaya lebih cantik ya. Nah, ini dia hasilnya yang sudah dikemas. Ini beneran enak banget dan wajib dicoba. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin apem solo isi unti kelapa. Ini tuh enak banget, teksturnya tuh kenyal dipadukan dengan isian unti kelapa, ini cocok banget ya. Tuh kenyal banget ya teman-teman. Ini juga cocok banget buat isian snack box atau ide jualan teman-teman. Tuh bagian dalamnya cakep banget ya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, siapkan pan, kemudian masukkan 300 ml santan. Aku pakai santan instan yang dicampur dengan air. Kemudian tambahkan 125 gram gula pasir, lalu dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih ya. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kemudian biarkan hingga hangat. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung beras. Lalu tambahkan 75 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk rata sampai tercampur ya. Selanjutnya masukkan santan yang tadi sudah kita rebus dalam keadaan hangat. Masukkan perlahan sambil terus diaduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian masukkan sisa santannya, aduk rata kembali ya. Selanjutnya masukkan 70 ml air pandan atau teman-teman bisa pakai endapan pandan. Nah, karena di sini warnanya itu kurang pekat atau kurang menarik ya teman-teman, jadi aku mau tambahkan dengan pasta pandan, cukup pakai setengah sendok teh aja ya. Kemudian aduk rata kembali. Nah, setelah tercampur rata, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Kemudian kalau sudah tercampur rata, adonan mau aku diamkan selama 1 jam. Nah, sambil menunggu adonan apemnya, di sini aku mau buat unti kelapanya. Aku masukkan 100 gram gula merah, kemudian tambahkan 100 ml air, lalu tambahkan 1 lembar daun pandan, kemudian sejumput garam dan 150 gram kelapa parut. Gunakan kelapa yang setengah tua supaya rasanya lebih enak ya teman-teman. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai gulanya larut dan benar-benar tercampur dengan kelapanya ya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, tercampur rata dan kering, kemudian sisihkan.
Nah, setelah adonan didiamkan selama 1 jam, ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman, sudah berbuih. Kemudian diaduk rata. Lalu di sini sudah aku siapkan cetakan seperti ini. Cetakannya sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan sedikit aja sampai menutupi bagian bawah cetakan. Lalu masukkan unti kelapanya. Sebelumnya unti kelapanya sudah aku bulat-bulatkan supaya memudahkan ya teman-teman. Nah, dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian agak ditekan seperti ini. Nah, lakukan sampai selesai. Kemudian tambahkan lagi adonan di atasnya sampai hampir penuh dan menutupi unti kelapanya. Nah, kalau sudah selesai, ini mau aku kukus selama 20 menit dengan api sedang. Kukusannya sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, ini apemnya sudah matang ya teman-teman. Ini langsung aja mau aku keluarkan dari kukusan. Nah, ini dia hasilnya, apemnya ini masih panas, jadi ini nggak harus nunggu dingin, ini bisa langsung dikeluarkan dari cetakan. Ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Ini gampang banget mengeluarkan dari cetakannya. Tuh, nggak lengket sama sekali, hasilnya cantik banget. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 pieces apem ya. Ini ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Tuh, cantik banget, warnanya juga menarik banget ya. Ini cocok banget buat isian snack box ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual satuan, untuk kemasannya di sini bisa menggunakan mika kecil seperti ini ya. Di staples, kemudian bagian atasnya diberi stiker thank you seperti ini. Ini cakep banget ya. Nah, ini tuh apemnya beneran kenyal banget ya teman-teman, nggak keras sama sekali. Dan rasanya juga enak, manisnya pas, asalkan teman-teman menggunakan kelapa yang setengah tua, ini rasanya beneran enak banget. Tuh kelihatan ya. Teman-teman juga bisa pakai unti kelapanya dibanyakin ya. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin bolu kukus mekar. Ini salah satu resep andalanku ya teman-teman. Ini tanpa air soda ataupun baking soda, tapi hasilnya mekar banget dan anti gagal. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Siapkan wadah, kemudian masukkan 400 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 2 sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP. Gunakan 1 sendok teh penuh ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili susu. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan 2 butir telur. Dan yang terakhir tambahkan 400 ml susu cair. Kemudian ini aku mau mixer dengan speed yang paling rendah dulu ya teman-teman, sampai tepung dan susunya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, perlahan naikkan speed mixer ke speed yang paling tinggi, kemudian mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Aku mixer sekitar 5 menit ya teman-teman. Nah, kalau sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, matikan mixer, kemudian adonannya beri pewarna ya. Untuk pewarna ini opsional, teman-teman boleh pakai warna apa aja. Kemudian di sini aku sudah siapkan loyang untuk bolu kukus yang sudah aku beri paper cup. Kemudian aku taruh adonan dasar berwarna putih. Ini taruh jangan sampai terlalu penuh ya teman-teman. Kemudian tuangkan lagi adonan yang berwarna.
Nah, untuk warnanya ini opsional, teman-teman sesuai selera aja mau gunakan warna apa ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau semuanya sudah dimasukkan adonannya, kemudian ini mau aku kukus. Kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini masukkan adonan, kukusan harus sudah benar-benar panas dan airnya mendidih ya teman-teman, supaya hasil bolunya itu benar-benar mekar sempurna. Untuk kukusan kelakat seperti ini bagian atasnya tidak perlu menggunakan lap atau kain ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kukusan yang biasa, itu wajib menggunakan atau dilapisi dengan kain supaya tidak ada air yang menetes ke bolunya. Nah, ini aku mau kukus selama 15 menit dengan api besar. Nah, setelah 15 menit dikukus, ini bolunya udah matang dan hasilnya mekar banget ya teman-teman. Ini beneran anti gagal banget dan wajib banget dicoba. Nah, lakukan lagi, kukus lagi sampai adonan selesai ya. Ini dia hasilnya, total yang aku buat ini 130 pieces. Untuk resep yang aku gunakan tadi 3 kali lipatnya ya teman-teman. Nah, untuk pengemasannya di sini aku menggunakan plastik OPP ukuran 12 kali 12 cm. Dilipatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian yang bawahnya ini aku beri solatip ya supaya tidak lepas. Nah, ini dia hasilnya, gampang banget melipatnya, cukup seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, jadi untuk kue sebanyak ini aku menggunakan 3 kali resep yang tadi sudah aku buat ya. Jadi total yang aku gunakan itu 1,5 kg tepung terigu ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal kalikan dengan bahan yang lainnya. Ini menghasilkan sekitar 130 pieces. Nah, ini semuanya sudah selesai di packing. Ini teksturnya empuk dan tidak bau amis ya teman-teman. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin sus buah rasa pandan. Ini cantik banget untuk isian snack box premium ya. Penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, siapkan pan, kemudian masukkan 85 gram margarin. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 165 ml air. Kemudian ini mau aku masak sampai margarinnya mencair dan airnya mendidih ya. Nah, setelah mencair dan airnya mendidih seperti ini, kecilkan api ke api lilin aja. Kemudian masukkan 120 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang 90 gram dan 30 gram tepung terigu protein tinggi ya teman-teman. Kemudian ini dimasak sekitar 3 menit sampai teksturnya menjadi kalis seperti ini ya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, matikan api kemudian diamkan hingga dingin. Nah, ini aku langsung pindahkan ke wadah lalu diamkan sampai dingin ya. Selanjutnya aku mau bikin flaknya. Di sini aku pakai 50 gram tepung maizena, 90 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili susu, kemudian tambahkan 500 gram susu cair. Lalu ini susu cairnya dimasukkan sedikit dulu sambil diaduk rata supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan 1 butir kuning telur lalu aduk rata. Kemudian kalau sudah tercampur, masukkan sisa susu cairnya ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian flaknya mau aku masak di api sedang sambil terus diaduk sampai flaknya mengental. Nah, kalau flaknya sudah mengental seperti ini, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin, aduk sampai tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini flynya sudah matang. Matikan api, kemudian bagian atas flynya mau aku tutup menggunakan plastik supaya flynya tidak mengkulit ya. Diamkan flash sampai benar-benar dingin. Nah, ini adonan kulit susnya sudah dingin, kemudian aku mau tambahkan 3 butir telur. Masukkan telur secara bertahap satu persatu sambil dimixer dengan speed yang paling rendah. Kalau teman-teman nggak mau pakai mixer, cukup diaduk rata menggunakan whisk atau spatula ya. Ini di mixer cukup sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian mixer lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sisihkan. Di sini aku sudah siapkan spuit yang udah aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian masukkan adonan kulit sus ke dalam plastik. Kemudian ini mau aku cetak. Di sini aku sudah siapkan loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin atau teman-teman bisa lapisi dengan baking paper ya. Nah, dicetak cukup seperti ini aja. Untuk satu resep ini aku menghasilkan 20 pieces ya. Kemudian susnya ini aku mau panggang di suhu oven 200 derajat Celcius, api atas bawah sampai mengembang ya teman-teman, kurang lebih sekitar 30-40 menit. Pastikan pintu oven jangan dibuka selama pemanggangan ya, supaya suhu oven tidak turun dan susnya menjadi kempes. Nah, kalau sudah matang keluarkan sus dari oven. Nah, ini susnya udah jadi ya teman-teman. Kemudian bagian atasnya mau aku gunting seperti ini. Tuh, karena ini mau di topping dengan buah, jadi untuk bagian atasnya aku gunting seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah semuanya digunting, selanjutnya aku mau isi dengan flash sampai penuh seperti ini. Kemudian kalau semuanya sudah terisi fla, lanjut aku mau beri topping buah. Di sini aku pakai topping buah anggur, stroberi dan jeruk. Untuk topping itu sesuai selera teman-teman aja ya. Kalau ada kiwi, teman-teman boleh tambahkan kiwi. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau semua susnya sudah ditopping seperti ini, selanjutnya bagian atasnya atau bagian buahnya ini mau aku oles dengan jelly. Ini aku pakai setengah sendok teh jelly, setengah sendok makan gula pasir dan 50 ml air, kemudian dimasak sampai mendidih. Lalu oleskan di bagian atas buah seperti ini supaya buahnya mengkilap dan selalu terlihat segar ya teman-teman. Ini dia hasilnya, cantik banget dan kelihatan segar banget ya. Nah, selanjutnya ini mau aku beri kertas paper seperti ini ya. Ini kertas untuk bolu kukus. Selanjutnya untuk mengemasnya di sini aku menggunakan mika kecil seperti ini ya teman-teman. Tuh, hasilnya cantik banget. Di sini aku mau tambahkan dengan stiker thank you. Ini menambah nilai jual ya, jadi lebih premium teman-teman. Nah, ini dia hasilnya sus buah pandan, cantik banget. Ini cocok banget buat isian snack box premium. Dan ini rasanya tuh beneran enak ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.